Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati ya pimpinan sekretariat Wakil Presiden, yang saya hormati Ketua DKM beserta jajaran pengurusnya, dan yang saya hormati dan saya banggakan jamaah sholat zuhur Masjid Baitur Rahman Syed Wafres. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Masih diizinkan Allah untuk hidup di hari yang mulia, bulan yang mulia, di bulan Ramadan ini, dan kita berharap semoga Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita memahami bahwa puasa adalah programnya Allah dengan tujuan agar kita bertakwa, ya, agar kita menjadi dekat dengan Allah. Dan takwa ini perlu dipahami adalah sarana kita untuk bisa bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Karena yang pemilik kehidupan ini adalah Allah, dan Allah yang lebih tahu, yang maha tahu bahwa untuk bisa bahagia seorang hamba itu harus taat kepada Allah, harus bertakwa. Jadi Ramadan itu Allah setting untuk kita hidup bahagia. Kan kita sudah tahu ya di next slide-nya keutamaan-keutamaannya bulan Ramadan, ya, bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan, pahala dilipat gandakan. Jadi ini kesempatan emas kalau kita memang adalah hamba-hamba yang ingin masuk surga, maka Ramadan ini adalah kesempatannya. Ya. Ramadan ini juga bulan penuh ampunan, dosa kita diampunin. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya dosalah yang bikin hidup ini jadi sempit. Jadi kalau selama ini kita merasakan kesempitan hati, hidup seperti masalah terus, ya, ujian tidak henti-henti, hati ini terasa sesak, ini sebenarnya penyebabnya adalah karena ada dosa yang belum kita istighfari. Nah, kesempatan Ramadan ini adalah kesempatan untuk kita menghapus dosa kita hingga nol. Dan itu memang fasilitas dari Allah untuk kita, umatnya Rasulullah. Dan Masya Allah, agar kita mudah untuk menjalankan ketaatan selama bulan Ramadan, ya, setan dan jin-jin besarnya Allah ikat, sehingga orang yang tadinya tidak pernah ke masjid, ya, di bulan Ramadan dimudahkan hatinya tergerak untuk ke masjid, ya. Yang tadinya malas baca Quran di bulan Ramadan jadi semangat baca Quran. Ini memang fasilitas dari Allah. Nah, yang jadi konsen kita, pertanyaannya adalah, kok Ramadan begitu hebat, ya, pahalanya hebat, sangat menggiurkan, ya, promo Allah luar biasa. Kalau istilah iklan belanja ini promo besar-besaran, diskon besar-besaran, ya. Dengan uang yang sama dapat barang jauh berkali-kali lipat lebih banyak. Harusnya kita tertarik, harusnya semangat itu. Tetapi yang jadi fenomena, kenapa kita kok masih biasa aja bersikap terhadap Ramadan? Bahkan naujubillah, ternyata Ramadannya pergi, ketaatan kita juga pergi. Malas lagi ke masjid, malas lagi baca Quran. Seolah-olah setelah Ramadan Allahnya nggak ada gitu. Ini kan yang menjadi konsen kita gitu. Artinya program Ramadan yang Allah inginkan supaya kita bertakwa tidak ngefek di diri kita. Nah, ini ada apa? Inilah yang patut kita evaluasi di diri kita masing-masing. Ya, kita orang beriman, tetapi ternyata ya, bersikap terhadap Ramadan kita biasa saja. Ya, Rasulullah pernah mengatakan bahwa keimanan seseorang itu dia berbanding lurus dengan sikapnya terhadap Ramadan.
Jadi kalau kita pengen lihat siapa diri kita, lihat aja di Ramadan ini kita B aja, biasa aja sikapnya terhadap Ramadan, atau kita semangat, lebih semangat dibanding bulan-bulan biasa. Termasuk ketika ada orang dia malas ibadah, tetapi saat Ramadan dia jadi rajin ibadah, sesungguhnya aslinya dia itu. Tapi mungkin karena belenggunya begitu kuat, sehingga saat di luar Ramadan dia berat untuk menjalankan ketaatan. Tapi sesungguhnya dia punya potensi bagus. Nah inilah yang kita akan coba bedah di siang hari ini, ya. Tentunya dalam tinjauan perspektif terapi Quran, ya. Karena ada sisi-sisi yang jarang dibahas, ya, yang sebenarnya bisa jadi karena itulah menyebabkan kita jadi malas, ya, untuk memaksimalkan ketaatan kita di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian, kita pahami next slide-nya. Slide yang ketiga, bahwa target Ramadan adalah bagaimana kita bisa bertakwa, ya. Jadi Allah katakan di slide keempat, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi target pertama dari Ramadan adalah kita bertakwa, kita lebih dekat lagi kepada Allah. Bapak Ibu, kita evaluasi, ya. Setelah ini kan hari ke-14, ya. Setelah 13 hari kita menjalani Ramadan, ada gak suasana hati berbeda di diri kita? Saya yakin pasti ada. Yang tadinya mungkin kurang tenang jadi lebih tenang, ibadah jadi lebih khusyuk. Yang tadinya mungkin agak emosional, berkurang emosionalnya di bulan Ramadan. Kenapa ini Pak terjadi? Ini terjadi karena apa? Karena kita mendekat kepada Allah. Karena kita mulai, ya, memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah di Ramadan ini. Salatnya berjamaah, kita baca Quran, kita berzikir, ya. Kita berpuasa. Semua itu adalah perangkat-perangkat, ya, agar hati ini jadi tenang. Dan janji Allah, dan ini menjadi settingan Allah sampai hari kiamat, bahwa kata Allah, ala bidziklahi tatmainul qulub. Hanya dekat dengan Allah, ingat Allah, hati ini baru bisa tenang. Dan ketenangan ini modal dasar bagi kebahagiaan kita. Jadi kalau di luar sana banyak rumus-rumus, jurus-jurus gitu, bagaimana kita bisa hidup bahagia, ya sesungguhnya itu semu kalau tidak melibatkan Allah di dalamnya. Jadi kalau kita ingin tenang hidupnya, dekat aja sama Allah. Ya, ini kata kunci. Jadi bertakwa itu sebenarnya adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Nah Allah saking sayangnya sama hambanya, karena kita hidup di dunia ini adalah by design Allah, bukan kemauan sendiri, kan. Jadi Allah bertanggung jawab terhadap diri kita. Kita dikasih fasilitas Ramadan, ya, karena Allah tahu kita punya nafsu pasti bikin dosa terus, ya. Kita kadang-kadang error, kadang-kadang semangat. Nah Ramadan ini kesempatan kita memperbaiki itu semua, dan Allah kasih. Maka bersyukurlah orang-orang yang bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan dan dia minta ampun. Dan kata Rasulullah, ya, ini mengaminkan doanya Jibril, celakalah orang yang dia bertemu bulan Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni, gitu. Jadi Allah membuka fasilitas pengampunan dosa hingga 0, hingga kita benar-benar bersih di bulan Ramadan ini, gitu, ya. Dan ketakwaan ini akan berefek di slide selanjutnya, di slide kelima, ya, bahwa iman dan takwa adalah syarat kebahagiaan. Allah janjikan bagi orang-orang yang dia beriman dan bertakwa kepada Allah, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, yakin kepada Allah, yakin dengan janji-janji Allah, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Kehidupan baik ini artinya dilapangkan. Dan Allah jelaskan di surat At-Talaq itu, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar kalau dia ada masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari arah yang enggak disangka-sangka. Butuh bakal bayar anak sekolah, kebingungan kita dari mana, tiba-tiba ada aja jalannya, sehingga akhirnya selesai itu semua permasalahan. Ya, selanjutnya di ayat berikutnya, wa ja'alna min amri yusra. Urusan hidupnya dibikin mudah orang-orang bertakwa itu. Fahuwa hasbuh, kebutuhannya dicukupin sama Allah.
Itu kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah. Jadi ini juga bahan refleksi buat kita. Kalau selama ini kehidupan kita terasa sempit, gaji 10 koma, tanggal 10 sudah koma, ya. Padahal tanggal 30 masih lama, tanggal 1 masih lama, kita sudah sempit. Nah, jangan-jangan ini ada dosa. Jangan-jangan hati kita penuh dengan dunia. Ya, bukan kecintaan kita kepada Allah. Karena janji Allah seperti ini. Karena itu penting bagi kita ya memiliki sifat-sifat orang bertakwa. Seperti apa sih? Nah, kita lihat di slide 7, konsep hidup orang bertakwa. Ini cerdas versi Rasulullah. Kenapa para sahabat ya yang hidup bersama Rasulullah itu ya jarang sakit. Bahkan ada setahun dokter di Madinah itu minta pamit pulang karena apa? Karena nganggur di Madinah. Rasulullah dan para sahabat sehat. Ya, mereka hidupnya bahagia. Kenapa? Karena ada hal-hal yang dia lakukan. Nah, ini kalau kita lakukan ini ya di luar Ramadan, maka insya Allah hidup kita akan bahagia. Yang pertama, Rasulullah dan para sahabat itu beramal karena Allah. Contoh gini, yang jadi konsen kita nih Pak di acara ini adalah bukan banyaknya jamaah, materi yang bagus. Yang jadi konsen kita adalah apa? Apakah ini berpahala atau enggak? Apakah Bapak berangkat kerja dari rumah ya ke sini 8 jam ya lebih kurang di sini itu berpahala atau enggak? Itu yang menjadi konsen. Karena kalau niatnya bukan karena Allah nggak akan berpahala, dan kita pulang nanti saat ajal kita sampai pulang menghadap Allah kosong, nggak bawa apa-apa. Itu yang menjadi konsen. Maka pastikan kita beramal karena Allah, bukan karena nafsu. Beda tipis Pak antara beramal karena Allah dengan beramal karena nafsu. Tampak luarnya sama. Bedanya di mana? Kalau kita beramal karena nafsu tidak berpahala. Yang kedua pasti banyak kecewanya dan nggak memiliki keberkahan apapun bagi kehidupan kita gitu. Ya, jadi kita harus beramal karena Allah. Jadi mulai hari ini kita mau berangkat kerja, mau cari nafkah buat keluarga, kita mau aktif di kepengurusan DKM masjid ini, semuanya kita niatin karena Allah. Ya. Jadi pernah kejadian Khalid bin Walid perang menang terus dipecat sama Umar. Kalau kita galau tuh, ya berkarir bagus, kinerja bagus, KPI-nya terpenuhi semuanya, ya tiba-tiba diturunin, dipindahin, dimutasi ke bagian yang kita nggak suka gitu. Itu gimana itu Pak? Itu kalau bukan karena niatnya karena Allah, ya tidak yakin dengan takdir dan ujian, goncang itu. Baper langsung tuh Khalid bisa-bisa tuh. Tapi ternyata Khalid nggak gitu, dia tetap semangat perang. Sampai teman-temannya bilang, Khalid, ente sudah dipecat jadi panglima masih semangat aja perangnya. Kata Khalid apa? Aku perang bukan karena Umar, aku perang karena Tuhannya Umar, karena Allah. Jadi tetap semangat dimanapun posisinya gitu. Itu yang pertama ya, beramal karena Allah. Bisa dipahami Pak ya? Yang kedua, orientasinya akhirat. Kita Pak kalau mau semangat, hidup itu orientasinya akhirat. Kalau orientasi hanya sebatas jabatan, karena uang, itu semua. Karena di dunia disetting sama Allah, kullu man alaina fan. Semua yang ada di dunia itu fana. Dulu belum punya motor, pengen punya motor. Coba nih Pak evaluasi nih Pak. Udah punya motor, berapa lama senangnya Pak? Paling 2 minggu, 2 bulan paling lama gitu kan. Selebihnya ngelihat motor lebih bagus pengen ganti. Tersiksa kita. Orang-orang motornya bagus ya, kita di komplek ini motornya paling jelek, pengen punya motor yang lebih bagus. Udah punya motor yang lebih bagus lagi, pengen punya mobil. Punya mobil, pengen punya mobil yang lebih bagus lagi. Itulah dunia. Kapan berhenti? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kita masuk ke liang kubur, baru berhenti itu. Maka yang seperti itu akan capek. Maka Rasulullah dan para sahabat kenapa mereka bahagia, dapat stempel diridhoi Allah kehidupannya karena mereka orientasinya akhirat. Rasulullah bisa merubah Umar yang katanya tadinya keras jadi lembut. Terus para sahabat yang muda-muda itu, Masya Allah, ada Usama bin Zaid 18 tahun bisa jadi panglima perang Pak. Ini perang beneran Pak ya, bukan perang-perangan. Itu kenapa? Karena orientasinya akhirat, dirubah orientasinya, dikuatkan sehingga mereka yakin dengan janji Allah. Dan kedua, orientasinya akhirat. Jadi cita-citanya akhirat. Bagaimana punya rumah mewah di surga. Ini Pak saya mau cerita sedikit ya, biar Bapak dapat gambaran. Ketika surga Aden selesai dibuat oleh Allah, surga Aden itu satu level di bawah surga Firdaus. Kita kalau berdoa mintanya surga Firdaus Pak, kata Rasulullah. Tapi surga Firdaus ini sesungguhnya yang isi adalah para rasul dan para syuhada. Ya mungkin kita nggak masuk spek lah Pak ya. Nah ada di bawahnya surga Aden. Nih Pak, surga Aden itu saat baru selesai dibuat, Jibril disuruh survei. Jibril, kamu survei surga Aden yang baru selesai kubuat. Jibril itu Pak, kakinya di bumi, kepalanya di langit ke-7. Kebayang tempat tingginya seperti apa?
Kalau dia punya sayap 600 sayap, sayapnya itu panjangnya antara timur dan barat. Jadi kebayang sebesar apa badannya Jibril tuh. Dia terbang untuk serupai surgaan, terus terbang sampai 500 tahun, kecapean dia, kok nggak selesai-selesai gitu. Dia bilang, ya Allah saya udah nggak kuat nih, sudah capek letih gitu. Tapi saya mau tahu sudah sampai mana nih. Kata Allah, bahkan gerbangnya pun kamu belum masuk. Kebayang itu Pak, besarnya surga Aden gitu. Dan akhirnya Jibril terbang lagi Pak untuk memasuki, penasaran seperti apa surga Aden itu. Begitu dia masuk gerbangnya, ketemu seorang bidadari, dan bidadari itu menoleh ke arah Jibril dan tersenyum. Jibril langsung pingsan Pak. Kenapa pingsan Pak? Karena begitu menawannya senyumannya bidadari Pak. Dan Bapak nanti dapat ini Pak, 70.000 bidadari. Kebayang itu Pak, Bapak punya fans, follower 70.000. Cantik-cantik semua, nggak pernah tua. Ya. Jadi Masya Allah, jadi taat sama Allah itu layak Pak diperjuangkan gitu maksud saya. Ya. Jadi orientasi itu harus akhirat, jangan sebatas dunia. Nah kalau orientasi akhirat, nggak bakal untuk kita pusing ya dengan orang yang kita ketemu papasan di jalan, kita senyum, dia nggak senyum. Kalau orang yang orientasi akhirat itu, sombong amat gitu, apalagi dia baru naik jabatan. Nah, jadi sahabat itu dan Rasul dan para sahabat itu bisa semangat ya. Karena mereka orientasinya akhirat. Dunia itu sudah dianggap hina sama mereka, nggak jadi sebuah kebanggaan gitu. Dan yang ketiga, mereka ridho dengan takdir Allah. Salah satu subhat pemikiran orang zaman sekarang merasa bahwa hidup itu kita yang setting. Jadi kalau kita yang setting itu, kalau sukses kita bangga, kalau nggak sukses dapat ujian, dapat musibah, sedih. Ya, itu kan kita banget gitu kan. Seperti itu pola hidup kita. Padahal nggak boleh begitu. Kita nggak boleh bangga sebagaimana Qarun bangga ketika dimintai zakat sama Nabi Musa nggak mau ngasih. Dia bilang gini, innama utituhu ala ilmin. Aku tuh bisa keren gini, bisa kaya karena aku pinter, jago bisnis. Jadi banggain dirinya gitu. Pernah dengar pas seminar-seminar mengatakan saya dulu susah, tapi karena saya bla 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 saya jadi sukses. Itu nggak boleh pada dalam Islam itu. Karena semua itu dari Allah. Bukan karena hebat. Nah, tugas kita adalah bagaimana kelebihan yang Allah berikan itu jadi bekal akhirat kita. Dan pun kalau ternyata rezekinya sedikit, kita diminta ridho. Para sahabat itu ridho akhirnya. Dan yang Allah ceritakan Pak tentang orang-orang mulia. Siapa orang-orang mulia itu Pak? Para rasul, para nabi. Bapak baca tadabburi Quran, ada yang kisah hidupnya kalau Desember mereka jalan-jalan keliling dunia, naik jet pribadi. Nggak ada yang cerita gitu. Adanya cerita apa yang Allah ceritakan para orang-orang mulia itu yang sekarang mereka lagi berbahagia nih di taman-taman surga, ya, di alam kuburnya. Para nabi dan para rasul ceritanya adalah apa? Nabi Ibrahim punya anak sudah tua, 80 tahun baru punya anak sebentar. Anaknya suruh ditaruh di Mekah padahal tinggalnya di Palestina. Baru sebentar di Mekah suruh ditinggalin padahal masih bayi, padahal itu daerah tandus, nggak ada minimarket. Kebayang tuh kalau Bapak diujinya kayak gitu tuh Pak. Baperan kita langsung guling-gulingan gitu kan. Terus suruh tinggal, balik lagi setelah Nabi Ismail besar disuruh apa Pak? Sembelih. Ceritanya apa Pak? Dari satu ujian ke ujian berikutnya. Itulah kehidupan orang soleh dan itulah dunia Pak. Jadi kalau kita nggak paham ini, ya nggak ridho dengan takdir Allah, nggak nerima kita ini, guncang melulu. Padahal indikasi keimanan Pak ada dua. Ini surat Yunus ayat 62 dan 3. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna auliya Allahu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi wali-wali Allah itu orang-orang yang pembela-pembela Allah yang yakin kepada Allah, mereka itu di hatinya tidak ada ketakutan, kekhawatiran dengan masa depan. Saya sudah tua gimana ya, anak-anak masih kecil. Enggak ada gitu. Ya, terus walahum yahzanun, enggak sedih dengan masa lalunya, dengan ujian hidupnya. Mereka ridho. Jalanin aja kehidupannya gitu. Siapa dia? Mereka adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman wa kanu yattaqun dan mereka bertakwa. Jadi kalau kita ngaku beriman dan bertakwa, levelnya Pak harus sampai kita udah nggak khawatir lagi dengan karir kita. Pokoknya kita maksimal aja bekerja yang terbaik. Dan yang kedua, kita tidak lagi sedih dengan ujian. Apapun musibahnya kita jalanin aja. Nggak ada istilahnya galau terus berkeluh kesah gitu. Nggak seperti itu orang-orang yang yakin kepada Allah gitu. Itu kriteria bertakwanya Pak ya. Jadi pastikan kita memenuhi level ini supaya nanti setelah di luar Ramadan kita bisa maksimal dalam ketaatan.
Yang berikutnya, target paling kedua adalah diampuni semua dosanya. Ya. Rasulullah mengatakan man shoma Ramadana, ini slide ke-9 ya. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu pasti diampuni oleh Allah. Jadi target ini. Nah, tapi waspadalah, ada peringatan dari Rasulullah, dari Nabi. Slide berikutnya. Ya, kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Jadi jangan sampai kita seperti ini, Pak. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya. Kenapa bisa seperti ini? Karena mereka malas di Ramadannya. Masih melakukan hal-hal yang dilarang, yang maksiat, yang lagwi, yang makruh, ya. Nah, sekarang kita evaluasi, Pak. Kenapa kita ada orang kok nggak semangat ya? Ini istilah panitia mager, malas gerak. Yang pertama, Pak, karena belum paham keutamaannya Ramadan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, banyak orang mau melakukan sesuatu karena dia tahu manfaatnya apa. Nah, kita evaluasi, jangan-jangan kita nggak tahu manfaatnya Ramadan. Kita pikir Ramadan itu cuma dongeng aja. Kisah-kisah dalam Al-Quran yang Allah sampaikan itu dianggapnya dongeng, sehingga itu tidak menggerakkan hati kita gitu. Insya Allah ini belum bisa dipahami, Pak, ya, kalau yang poin pertama ya. Poin yang kedua, karena kita belum taubat dan istighfari dosanya. Imam Sofyan Asy'ari pernah 6 bulan tidak bisa qiyamul lail, Pak. Berapa lama? 6 bulan. Ini ulama, Pak, bukan orang biasa. Dia evaluasi diri, kenapa seperti ini ya. Berbagai cara dilakukan, tetap nggak bisa. Hingga 6 bulan, dan akhirnya dia berdoa, dan dia ingat ternyata 6 bulan lalu di sebuah masjid ada orang lagi berdoa, ngangkat tangan dengan khusyuk sambil nangis-nangis. Dia lewat, dalam hatinya berdecak seperti ini, Pak. Ah, lebay gitu kira-kira gitu. Itu kalau ada orang ngucapin gitu apa, Pak? Di hatinya ada rasa apa itu? Rasa ujub, merasa lebih baik. Dia ingat itu, langsung dia istighfari, Pak. Dan alhamdulillah pagi harinya bisa qiyamul lail. Jadi besoknya langsung bisa qiyamul lail. Jadi dia tahu dosalah penyebab orang terhalang dalam kebaikan. Jadi jangan-jangan kita kenapa ini udah hari ke-13 belum khatam baca Quran, atau baca Quran bahkan nggak dilakukan, jangan-jangan karena kita punya dosa sama Allah. Dan dosa yang paling menghambat ketaatan kita kepada Allah adalah dosa batin. Dosa batin apa contohnya, Pak? Riya, hasad dengan teman sejawat, ya, dendam, menyimpan kesedihan. Itu dosa-dosa batin. Loh, memang menyimpan kesedihan nggak boleh? Nggak boleh, Pak. Bu, nih yang paling banyak menyimpan kesedihan adalah ibu-ibu. Allah larang, wala tahinu. Ini surat Ali Imran ayat 139. Jangan merasa hina, jangan minderan kalau hidup itu. Wala tahzanu, jangan sedih kata Allah. Antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi sedih saja dilarang. Jadi sedih itu nggak boleh. Tapi kan gimana dong gitu kan? Orang tua saya meninggal, masa saya nggak boleh sedih? Kalau baru kejadian fitrahnya sedih, itu fitrah dari Allah. Tapi kalau sudah bertahun-tahun masih sedih, ciri orang menyimpan kesedihan apa? Kalau cerita tentang peristiwa itu masih bisa nangis. Ini penting, Pak, dievaluasi, Pak, di istri kita, di anak-anak gadis kita. Jangan-jangan menyimpan kesedihan. Kalau dia menyimpan kesedihan, nanti jiwanya itu akan guncang, tegang, karena menyimpan kotoran, sampah jiwa yang Allah larang dia simpan. Nanti dampaknya apa? Galak sama suami, galak sama anak, ya, galak sama orang lain. Termasuk bapak-bapak kalau menyimpan kekecewaan, kesedihan juga akan begitu, jiwanya tegang, sehingga akhirnya negatif terus emosinya gitu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi yang kedua yang menyebabkan orang malas di bulan Ramadan ini mager karena dia belum taubat, belum istighfar dosanya. Karena itu penting kita mengevaluasi wabil khusus dosa-dosa batin kita. Karena dosa batin itulah yang paling Allah lihatnya. Karena terbukti ada 3 orang nanti yang pertama kali diseret di neraka, perilakunya mirip-mirip apa nih? Ustadz, mujahid perang, ya, rajin ikut kajian gitu. Terus dermawan. Tetapi pertama kali diseret kenapa? Karena dia punya dosa batin. Apa dosanya? Riya, ibadah bukan karena Allah tapi ingin didecak kagum gitu. Yang berikutnya, penyebab
kita mager adalah banyak melakukan hal lagwi. Tahu pak hal lagwi? Hal-hal yang tidak ada manfaatnya buat akhirat kita. Di bulan Ramadan habis taraweh karena keringetan seger, bukannya baca Quran malah nonton YouTube, nonton prank, ngerumpi sesama pengurus. Habis waktunya untuk gitu-gitu sampai jam 11 lewat. Ya, atau kita habisi untuk main game, scroll sosmed. Kalau begini Pak, ya capek kita akhirnya. Jadi banyak orang di bulan Ramadan itu nggak bisa ngapa-ngapain, drop energinya. Kenapa? Karena begadang. Tidur di atas jam 11, sementara jam 3, jam 4 kan harus sudah bangun. Lagi ibu-ibu. Akhirnya capek, siang ngantuk. Jadi nggak bisa maksimal bekerjanya juga. Nah, jadi waspada, jangan sampai kita melakukan hal lagwi. Hal lagwi itu hal yang tidak ada manfaatnya buat akhirat kita. Jadi kalau Ramadan itu fokus aja udah ibadah. Mau lagwi nanti aja. Termasuk hobi Pak. Ya, hobi di stop dulu selama Ramadan. Fokus dulu kita mencari ampunan dan karunia, keberkahan dari Allah. Yang keempat, tidak punya target dan strategi yang jelas. Jadi penting bagi kita sebelum Ramadan itu sudah persiapan, bikin strategi. Di target Pak, Bapak mau tilawah berapa kali hatam? Misalkan 1 kali hatam. Tapi kalau model Bapak Ibu mah jangan 1 kali hatam, minimal 2. Ya, syukur-syukur lebih dari 3 gitu. Dan ditentukan jam berapa kita mau tilawah. Contoh misalkan yang 3 kali hatam ya, berarti kan sehari harus 3 juz. Ya, 1 juz setelah taraweh. Jangan tidur sebelum 1 juz. 1 juz lagi ba'da subuh. Terus setengah juz ba'da juhur. Setengah juz lagi ba'da asar atau jelang maghrib. Selesai sehari 3 juz. Diatur bisa insya Allah. Yang penting fokus dan mau gitu, semangat gitu. Ya, jadi diatur. Insya Allah bisa dipahami ya. Berapa kali kita mau qiyamul lail ya. Terus yang kelima, kenapa mager? Karena kebanyakan makan. Judulnya puasa, shaumu tasihhu, supaya sehat, tetapi Ramadan siangnya bener puasa, malamnya balas dendam. Ya, saya kemarin diceritain, saya nggak biasa makan habis maghrib, makan nasi maksudnya. Saya kalau makan habis tarawih, keren amat kok kuat gitu kan. Begitu saya lihat dia makan saat berbuka, takjilnya semua dimakan sama dia. Pantesin aja. Udah makan takjilnya banyak, habis tarawih makan lagi gitu. Ya udah. Itu bukannya kurus malah gemuk itu. Tapi saya kurusan kok bobot. Iya, yang kurus itu cairan tubuhnya berkurang, Pak. Ya. Bukan lemaknya yang berkurang. Jadi kalau judulnya Ramadan, kurangi makan, udah makan dikit aja. Dan kalau bisa kurangi yang digoreng, kurangi gorengan. Dan jangan terkecoh dengan hadis hadis palsu, riwayat sosro, berbukalah dengan yang manis. Ya, jadi berbuka itu dengan kurma memang identik dengan manis. Tadi tidak ada hadis berbukalah dengan yang manis gitu. Kurma sunnah, gorengan wajib. Ya begitulah fenomenanya. Dampaknya apa? Akhirnya lebar deh, lebarannya jadi lebar badannya maksudnya. Ya. Nah kalau kita kebanyakan makan, males, udah taraweh males, tilawah males, semua serba males. Nah yang keenam nih, yang jarang dibahas. Kenapa? Karena kita terbelenggu jin Pak. Ini bukan terbelenggu setan, karena setannya kata Allah ya diikat. Nih, saya mau bahas dulu next slide ya tentang waspada terhadap musuh. Jadi Pak, kita punya musuh abadi, inna syaitona lakum adung fattahidu adwa. Allah itu sengaja ciptakan setan untuk jadi musuh bagi kita, jadikan dia musuh. Siapa Pak direktur utamanya Pak, CEO-nya dari iblis dari setan? Iblis. Dedengkotnya iblis. Iblis itu jin, manusia apa malaikat Pak? Kana minal jin, dia jin. Jadi setan itu dedengkotnya dari jin, dan kebanyakan setan itu golongan jin. Dan setan itu kata Rasulullah, inna syaitana yajri min ibni adam majnun. Setan itu bisa masuk ke aliran pembuluh darah kita. Jadi dia bisa tinggal di tubuh kita. Dan setan itu cuma 2 jenis, minal jinnati wan nas. Yang bisa masuk ke tubuh kita berarti jenis apa? Jenis jin apa jenis manusia? Jenis jin. Nggak mungkin manusia masuk ke dalam tubuh manusia ini kan. Nah, setan itu bermain di sisi nafsu kita, Pak. Jadi waspadalah nafsu-nafsu tersembunyi. Bapak yang masih terbiasa mohon maaf kalau sendiri akhirnya onani, lihat video porno, itu sebenarnya jangan-jangan ada jin perempuan Pak di tubuh kita yang minta jatah sama kita. Itu Bapak lawan nggak bakal bisa. Maka minta tolonglah sama istri ya, supaya apa? Itu tersalurkan libidonya. Apalagi kalau Bapak masih rajin makan, masih senang makan, makannya sehari masih 3 kali, itu pasti libidonya terproduksi terus. Kita jarang berhubungan sama istri, ya udah akan
libidonya akan nonjok-nonjok untuk apa? Untuk bisa minta dikeluarin. Maka temuilah istri yang halal itu berpahala gitu. Ya. Nah, yang diganggu setan, next slide ya, slide ke-13 adalah yang 3 posisi ini nih. Pertama, fokus kita. Ya. Jadi dibikin Ramadan ini tidak fokus, tidak khusyuk, tidak konsisten. Tiba-tiba di awal Ramadan tiba-tiba punya niat mau buka bisnis. Akhirnya Ramadan mikirin bisnis, padahal baru perencanaan. Jadi boro-boro mau tilawah, ngayal terus tentang konsep bisnisnya. Tiba-tiba jadi banyak kerjaan ya bulan Ramadan, padahal kita sendiri yang bikin gitu. Terus dibikin tidak konsisten. Ya. Terus yang kedua nafsu kita, nafsu untuk dicak kagumi, ria ya, nafsu syahwat kita, nafsu harta. Jadi Ramadan fokusnya malah bagaimana omset naik gitu. Ya. Bukan bagaimana supaya dapat bekal akhirat yang maksimal, dosa diampuni ya. Terus nafsu makan, setan itu bermain di nafsu makan. Jadi Ramadan itu cara efektif untuk melemahkan setan dari golongan jin di tubuh kita. Jadi kalau kita pengen, kalau misalkan kita sudah tahu nih kita kena sihir, maka cara melemahkannya sering-sering aja puasa gitu. Dan kalau kita mengeluarkan jin di tubuh kita, paling tepat itu di Ramadan ini. Ramadan ini paling tepat kita mengeluarkan. Kenapa? Karena mereka lagi lemah. Kenapa mereka lemah? Ya, saya mau bahas dulu nih. Pintu-pintunya masuk. Pintu masuk setan. Pertama dari kejahilan, kebodohan kita, kurang ilmu, ya, malas ikut kajian, malas ngaji, malas belajar. Kedua dari marah, kecewa. Jadi jangan pernah kita mudah marah, apalagi urusan dunia, Pak. Bersabarlah untuk urusan ini karena ada 4 syarat mau masuk surga. Salah satunya wal kadhiminal ghaidz, mampu menahan marah. Jadi nggak pemarah. Kalau kita pemarah bisa terhalang masuk surga. Yang berikutnya hubud dunia, panjang angan, tamak, rakus, bakhil, pelit ya. Suka ngeluh, ujub, bangga diri, sombong. Jadi kalau di sini ada yang pemarah, itu sebenarnya karena ada rasa ujubnya yang gede di tubuhnya. Ya di dirinya. Terus dia senang dipuji, suujon, putus asa. Ini pintu masuknya. Nah, kita lihat nih, ada hadis Rasulullah. Ya, pesan Rasulullah menyambut Ramadan. Kita lihat ya, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, idza kanat awwalu lailatin min Ramadan supidat sayatinu wa maradatul jin. Jadi jika tiba waktu malam di Ramadan, maka kata Rasulullah, setan-setan dan para jin pembangkang dibelenggu. Jadi yang diikat berapa Pak? 2 kelompok. Pertama setan-setan. Setan-setan ini adalah korinnya kita Pak, yang di sebelah kiri kita. Yang sebelah kanan kan ada korin malaikat. Jadi setan-setan anak biologisnya iblis itu diikat sama Allah. Yang kedua, jin-jin yang bukan keturunan iblis, tapi jin-jin besar yang pembangkang. Ya. Yang gede-gedenya, yang selama ini mereka yang ngerjain jin-jin lain, yang termasuk jin-jin yang di tubuh kita nih, jin-jin sihir supaya menjolimi kita, mengganggu kita. Nah, kok di bulan Ramadan ada orang bisa kesurupan, ada orang di ruqyah reaksi, ya itu berarti dia jinnya jin biasa sebenarnya. Gitu. Karena yang jin yang diikat itu jin-jin setannya, jin bangkang. Jadi siapa dong mereka? Nah, ada 3 jenis gangguan jin. Yang pertama adalah jin leluhur kita, Pak. Orang-orang Pak yang polutan jinnya banyak di tubuhnya, itu Ramadan sakit Pak, macam-macam sakitnya tuh, ya, pinggangnya kambuh, ya, kakinya pada linu, belikatnya pada sakit, atau jadi sakit bahkan dia, entah itu tipes, entah itu apa gitu. Jadi semua penyakit lama jadi kambuh saat Ramadan. Kenapa? Karena mereka tersiksa dengan niat puasa kita. Nah kalau ada yang ngalamin gitu, tadinya nggak apa-apa, kok jelang Ramadan sakit, atau pas awal-awal Ramadan jadi sakit, nah itu tanda jangan-jangan kita ya masih ada jin, bisa jin nasab, jin kasab. Jin kasab ini jin perbuatan karena amal-amal batil kita, atau jangan-jangan ada jin sihir di tubuh kita. Ya, sakit kepalanya kambuh. Saya banyak nih 13 hari ini nanganin kasus-kasus mereka yang gangguan jin. Ada yang tiba-tiba perutnya jadi melendung, ya. Tapi itu sebelum Ramadan. Nah pas Ramadan kemarin, Ramadan di ruqyah, ya ternyata kemasukan kuntilanak beranak. Kuntilanak bunting ini kadang-kadang nggak masuk akal Pak, benar. Tapi besar Pak perutnya, padahal dia nggak hamil nih. Ya.
nggak hamil. Akhirnya alhamdulillah bisa dikeluarin, langsung kempes perutnya gitu. Dan ternyata ibu ini ada sihir sejak nikah. Dan dia akhirnya cerita tuh, oh pantesan saya sering ribut sama suami saya dianggap keras oleh suami saya, ya. Ya pokoknya macam-macam dia cerita, yang itu sebenarnya adalah karena ulah jin sihirnya. Akhirnya karena dia cerita itu, saya bilang aja, kamu jin sihir yang di tubuhnya, langsung bereaksi dia. Langsung bereaksi. Ini bulan Ramadan Pak ya, di awal-awal Ramadan kemarin. Reaksi ternyata dia sudah bersemayam di tubuhnya saat hari H pernikahannya. Jadi ibu ini sudah punya anak 18 tahun, berarti kan sekitar 17 tahunan dia sudah berumah tangga. Jadi jin-jin yang bukan jin besar yang pembangkang, bukan setan, itu ada di tubuh kita. Inilah yang bikin kita bisa jadi kenapa kita mager. Nah karena itu Bapak Ibu, kesempatan kita untuk menghilangkan mereka. Nah apa saja contohnya, cirinya nih, next slide ya, ciri belenggu jin leluhur nih Pak. Kalau kita selama ini bisa melihat atau merasakan keberadaan sesuatu yang tidak nampak, anak kita bilang, ayah di situ ada orang, padahal nggak ada orang. Nah itu berarti di mata anak kita itu ada jinnya itu. Atau indigo, tahu Pak indigo ya Pak ya? Ya. Memiliki katanya indera keenam. Ini bukan indera keenam Pak, berarti di anak itu ada jinnya. Anak-anak indigo itu adalah anak-anak yang ketumpangan jin. Biasanya jin dari leluhurnya. Jin leluhur itu Pak, nggak peduli Bapak orangnya baik hati, tidak sombong, rajin menabung. Kalau leluhur Bapak, nah leluhur ini bukan ayah ibu kita aja Pak, bisa kakek nenek, jalur ayah, kakek nenek, jalur ibu, atau di atasnya lagi apa buyut, ya, atau di atasnya lagi cangga, wareng, dan seterusnya sampai tak terhingga. Kalau bikin perjanjiannya kuat, maka kita keturunannya akan dapat jin tanpa harus minta. Nah, silakan evaluasi ciri-cirinya ini nih. Ya, yang ketiga cirinya merasa ada bisikan atau ada yang mengikuti. Yang keempat egois, mudah emosi, mudah tersinggung atau baperan. Yang kelima memiliki penyakit yang kambuhan. Ya. Saya 2 hari yang lalu meruqyah seorang ustadz, itu dadanya sakit, itu kalau menjelang azan subuh sama jam 2 siang. Gitu. Ini kan aneh. Selebihnya itu sehat. Gitu. Nah, yang ternyata begitu diterapi ada jin sihir ya, di dada dan di kepalanya ya, ketuanya ada di kepalanya itu. Ya, jadi kalau kita punya penyakit kambuhan, penyakit yang sudah kami tenggarai, pertama sakit mah. Kalau Bapak punya sakit mah, Ibu punya sakit mah yang kambuhan bertahun-tahun belum sembuh-sembuh, nah patut curiga. Nanti ada pendetilannya tadi, saya lampirkan juga ciri-ciri gangguannya ya. Yang kedua, sakit vertigo, sakit kepala vertigo atau migrain. Jadi dievaluasi, kalau kita ada migrain gak sembuh-sembuh atau vertigo yang kalau buka mata ruangan muter, nah itu kalau nggak sembuh-sembuh itu punya potensi Pak, patut curiga, jangan-jangan ada yang numpang hidup di kepala kita. Terus alergi kulit, punya alergi nggak sembuh-sembuh, bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, patut curiga gitu. Yang keenam, suka mengalami keanehan yang di luar kewajaran. Contoh, ya tiba-tiba rumahnya ada bunyi ledakan, ya. Atau tadi sakit kalau jam 2 siang aja, ya. Atau kalau maghrib aja, sebagian pasien seperti itu keluhannya, ya. Atau kita nggak doyan daging kambing, nggak doyan duren. Ada yang sehat di sini nggak doyan duren, nah itu patut curiga Pak. Ini bukan bercanda Pak ya, ini serius. Karena sudah banyak, dan insya Allah kalau diterapi, insya Allah ya pengalaman kami hanya betul lebih kurang setengah jam aja langsung doyan durian, padahal dari kecil nggak pernah makan durian gitu ya. Jadi kalau selama ini jadi penonton, diterapi aja, nanti jadi pemakan durian juga gitu. Terus sulit jodoh atau sering gagal, jadi indikasinya itu 30 tahun baru nikah atau 30 tahun belum nikah ya. Terus tidak memiliki keturunan atau sering keguguran. Biasanya yang tidak memiliki keturunan itu yang kalau beda suku. Jadi biasanya karena klan jinnya itu musuhan Pak. Satu dari Sumatera, satu dari Jawa atau dari Kalimantan gitu, musuhan, udah mereka nggak mau tuh terjadi pembuahan, dihadang. Ini real Pak. Ya. Jadi makanya penting nanti kita cross check di slide berikutnya itu, di pendetilannya. Terus sering bertengkar dengan pasangan, dengan istri, dengan suami, sering berantem dengan anak. Dengan anak saat pertama nih, saya kok kenapa bawanya emosional aja. Itu bisa jadi konflik jin, Mak. Jin yang di kita dengan jin yang di anak kita gitu. Karena beda, bisa jadi jin yang di anak kita dari istri kita, jalur leluhurnya dari istri kita. Ya. Terus
Sering merasa tidak cocok, tidak nyaman dengan seseorang. Padahal tidak ada masalah. Satu kantor kalau ngeliat dia kayaknya nggak seneng gitu. Nah itu padahal baru kenal. Padahal nggak ada masalah. Tetapi bawaannya kayaknya nggak nyaman saya dengan dia. Oh itu sebenarnya yang di dalam tubuh kita Pak, konflik. Itu asli. Ini Bapak dibersihin aja nanti sama dia jadi baik, udah nggak ada masalah. Ya ini Masya Allah ya sudah banyak ya kasus-kasus seperti ini yang kami tangani. Terus yang ke-11 menyimpan kesedihan atau dendam. Jadi kalau bapak ibu menyimpan kesedihan itu jinnya terima kasih. Dia dikasih ruangan nyaman di tubuh kita. Maka kalau mengalami kesedihan harus ucapan gini. Ini ada contoh ya. Ibu-ibu 57 tahun sudah punya cucu 1. Dia ternyata menyimpan kesedihan. Berkali-kali di terapi nggak pernah reaksi. Nah akhirnya digali kesedihannya apa? Kesedihannya dia sejak bayi tidak punya ayah. Dulu waktu SD katanya pernah dibully, jadi dia sedih sampai usia 57 masih sedih. Kok saya tahu dia menyimpan kesedihan? Karena saat cerita nangis gitu. Nah udah saya suruh istighfar itu. Istighfarnya gini nih Bu nih, kan kebanyakan ibu-ibu yang menyimpan kesedihan. Yang pertama istighfarnya, ya Allah, ini kalimatnya nih ya untuk memutus belenggu itu. Ya Allah, aku ridho dengan takdirmu tidak punya ayah. Nah, kenapa orang menyimpan kesedihan? Karena belum ridho. Yang kedua, aku mohon ampun ya Allah atas kesedihanku selama ini karena tidak punya ayah. Paham Pak ya Bu? Ya, 2 kalimat itu ucapkan. Jadi sholat tobat dulu, ucapkan kalimat itu untuk memutus itu. Nanti insya Allah hilang. Ada seorang anak selalu kalau ayahnya minta maaf kalau atas kesalahannya, selalu ingat peristiwa yang dia saat itu usia 13 atau 14 tahun, kejadian di usia dia 5 tahun, 5 atau 6 tahun. Jadi masih ingat terus dan selalu nangis. Akhirnya udah deh. Ya diminta dia untuk maafin, diterapi, dirilis, jinnya didakwain, dikeluarin, setelah itu hilang kata ayahnya. Kesedihan kalau mengingat peristiwa itu. Ya jadi menyimpan kesedihan atau dendam itu ciri ya. Sangat mungkin ada jin yang numpang hidup di dada kita. Yang 12 menderita penyakit degeneratif seperti diabetes. Masih muda sudah diabetes, kena kanker payudara, kanker serviks, terus stroke dan sejenisnya. Ya kami memahami karena keberadaan jin kata Rasulullah di darah, maka kalau orang banyak jinnya, darahnya akan jelek. Walaupun giginya normal. Saya punya rekan dokter spesialis ahli kanker. Dia bilang mayoritas yang kena kanker itu bukan orang miskin, tapi menengah ke atas. Bukan orang-orang yang kurang gizi. Ya. Nah, kalau kami menanggapi kalimat itu, ucapan itu, ya karena memang biasanya yang pengalaman saya menangani orang-orang kanker, diabetes itu ada jin di tubuhnya. Bisa jadi bukan sihir tapi jin dari leluhurnya gitu. Nah jin leluhur ini perlu dipahami tidak semuanya jahat dan tidak semuanya kafir, ada yang Islam. Tetapi keberadaan mereka itu memberikan polutan di tubuh kita. Ego kita jadi gede, apalagi kalau bapak ibu jinnya macan. Jin dari leluhurnya hodamnya macan, udah bapak walaupun ibu-ibu akan galak itu, iya akan emosian, galak sama suami, durhaka terus jadinya kan kasihan. Maka walaupun dia ngaku Islam atau apapun, udah suruh tobat aja dia. Nih bapak ibu merem sebentar nih, saya mau coba ngomong sama jin tubuh bapak ibu. Bismillah, kalian yang tubuh orang-orang di ruangan ini zoomnya mati ya enggak ya? Enggak ada zoomnya ya? Oh ada ya? Kalian yang ada di ruangan ini, yang di zoom ya, jin, taubatlah. Ini Ramadan jin. Pimpinan-pimpinan kalian sedang diikat. Ya, kalau mereka hebat, mereka bisa melepaskan diri. Tetapi ternyata mereka nggak bisa melepaskan diri sampai dengan akhir Ramadan. Artinya yang berkuasa dalam hidup ini adalah Allah. Rugi kamu. Apalagi kalau kamu ternyata jin Muslim, agama Islam, batil Islammu kalau kamu tetap di tubuh orang-orang ini. Taubatlah jin. Gabunglah ke komunitas jin Muslim yang sudah Allah tampakkan. Bapak Ibu ikutin saya, ya Allah putuslah semua perjanjian leluhurku, perjanjian batil leluhurku yang menyebabkan ada jin yang membersamaiku, yang menyebabkan ada jin di dalam tubuhku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bapak Ibu ikut baca At-Taubah ayat 1 ini. Bara'atum minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum
minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasuli ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Al-Baqarah 166. Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab wa taqatta'at bihimul asbab wa taqatta'at bihimul asbab wa taqatta'at bihimul asbab. Bapak Ibu tiup tangannya, bismillahirrahmanirrahim. Usapin tubuhnya. Ya, usapin tubuhnya. Ya, masalah jin, kalian jin-jin yang ada di tubuh orang-orang ini, tobatlah kalian. Gabunglah kalian ya ke dalam komunitas jin muslim. Ya, Bapak Ibu kita baca syahadat jin, kalian tobatlah. Walaupun kalian Islam, perbaharui syahadat kalian. Yang belum Islam, jin, Masya Allah, kalau kamu masuk Islam, fisik menjadi cakep, hidup menjadi bahagia. Insya Allah kamu punya tempat baru. Jadi kamu jangan bilang nanti saya tinggal di mana. Insya Allah Allah beri tempat buat kalian. Ya, angkat jari telunjuknya. Ya, ikutin saya, kita ucapkan 2 kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Alhamdulillah izin. Kalau kalian jujur ya, ikutin ini ya, karena ingin tobat kepada Allah, insyaallah kalian sudah Islam. Dan kita minta sama Allah sekarang agar kalian diberi pakaian baru dan diberi tempat baru. Allahumma rzuqna libasut taqwa. Ya Allah, berilah kami pakaian takwa. Allahumma rzuqna libasut taqwa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Izin, kamu yang Allah takdirkan siang ini ya, taubat, hancurkan sarang-sarang kalian di tubuh orang-orang ini, kembalikan sukma mereka, dan kalian gabung ke komunitas muslim yang Allah tampakkan. Baca doa ini nih. Bismillah tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah alil azim. Ya, kalian gabung ke sana ya, dan kalian belajar Islam dan dakwahin jin-jin di keluarga besar orang-orang ini ya, agar kalian dapat pahala jariah ya. Ya, barakallahu fikum. Ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tadi berasa jadi mual, jadi pusing atau ada yang lepas, ya itu tanda ada. Jadi sebenarnya kesadaran itu kita mendakwakan mereka kalau di bulan Ramadan. Ya. Nah, sebagian orang butuh dipijit dulu jari kakinya, jari manis kakinya dengan baca surat Al-Asr ayat 21, "Lau anjalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la khashi'an mutamin khasyatillah." Dipijit ya. Dan seterusnya, dipijit itu sakitnya luar biasa Pak kalau kita masih ada jinnya, dan itu membuat dia jadi terlepas. Udah kita dakwain aja, kalian tobat. Ya. Tapi ini sebagai sebuah pengantarnya ya, lebih bagus kalau kita lanjut diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira pukul 13.15 kita mungkin ada yang kita coba buka pertanyaan. Oh, dari ibu-ibunya. Ya, kedengeran ini? Silakan untuk ibu-ibunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sedang dirukyah ini itu termasuk orang yang terbelenggu jin leluhur Pak Ustaz. Hanya itu Pak Ustaz pertanyaannya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat dirukyah memang sebagian orang itu teriak karena bisa jadi si perukyahnya niatnya ngebakar jinnya. Jadi bisa memang jin itu bisa kalau kita mau bunuh kita bakar dengan ayat Quran, tapi sebaiknya jangan seperti itu dalam menangani. Karena gini, kalau itu misalkan jin sihir ya, jadi itu bisa 3 jenis, bisa jin sihir, bisa jin perbuatan kita dulu kita pernah ngelmu. Bapak hobi naik gunung, bawa batu dari gunung taruh di rumah, udah rumahnya ada jin ya gara-gara bawa batu itu dari gunung, dari laut atau dari air terjun gitu. Atau bisa juga itu jin sihir. Nah kasihan kalau kasusnya sihir gini. Jadi jin sihir itu polanya 2, dia mau disuruh gara-gara dia dapat makan dari dukun, dapat hadiah gitu. Kayak kita aja mau kerja di sini kan karena digaji gitu kan. Nah tapi ada satu lagi yang dia terpaksa nyakitin kita gara-gara kalau nggak mau nyakitin istri anaknya dibunuh sama dukun. Ini dukun-dukun kerek biasanya yang begini, yang kerjanya ngancem-ngancem gitu ya. Karena nggak punya modal dia untuk ngasih hadiah ke jinnya gitu. Nah ini kasihan. Bahkan sebagian dipotong lidahnya jinnya gitu. Akhirnya kalau ditanya jinnya, kamu siapa yang nyuruh gitu-gitu. Itu karena dipotong lidahnya. Ya. Jadi sebaiknya didakwahin ya, diajak tobat dia. Kalau misalkan iya ada keluarga saya ditahan, udah kita minta sama Allah agar dibebaskan, dibacain ayat-ayatnya, ayat-ayat Quran, itu bisa dibebaskan. Nah biasanya dia senang tuh, langsung berubah si pasien wajahnya jadi senyum. Ya karena dia sudah dikendalikan jin, jadi ketahuan senyum. Udah kita bebaskan, suruh masuk Islam, kita gabungkan tadi baca Robbi Anzilni, ini surat Yusuf ya. Robbi Anzilni munjala mubarakan wa anta khairul munjilin sama Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Itu biasanya nih pengalaman saya nanganin pasien itu ditampakkan jalan gitu. Ya, ditampakkan jalannya sehingga akhirnya dia bisa menuju ke tempat itu. Nah biasanya ke masjid, ya Allah alam ya bisa kemanapun tempatnya. Tapi insya Allah tempat-tempat yang terbaik buat mereka komunitas jin muslim yang sudah Allah ridhoi. Nah apakah berarti orang yang dirukyah dibacain itu teriak-teriak dia kebelenggu jin? Iya. Tinggal dievaluasi Bu, apakah itu jin nasab dari leluhurnya atau jin kasab karena perbuatan dia atau jin sihir. Kalau sihir itu tandanya kita sering mimpi buruk. Ya sering mimpi di kuburan, mimpi mau dibunuh, mimpi dikejar setan, ya mimpi mau jatuh dari ketinggian, mimpi hanyut. Ini kenapa mimpi hanyut, mimpi mau jatuh dari ketinggian? Karena sukma kita digantung sama dukun. Jadi melayang terus sehingga kita mimpinya selalu mimpi kayak mau jatuh terus dari ketinggian. Atau jahat itu dicemplungin ke sungai atau ke laut, ya itu akhirnya kita mimpinya tenggelam terus. Atau kita mimpinya ngelihat pup orang, itu dukunnya naruh sukma kita yang diambil ditaruh di septic tank. Udah mimpinya itu terus terulang. Termasuk bapak ibu yang punya senang hobi traveling itu kalau ada sukmanya lepas di suatu tempat itu mimpinya tempat itu terus. Atau berenang tenggelam, sukmanya ada yang lepas ya. Sukma ini bagian tubuh. Kapan-kapan kita bahas tentang sukma. Itu menarik sekali karena permasalahan kita sakit kalau nggak sembuh-sembuh, jin masuk itu sebenarnya karena sukma kita sudah lepas gitu. Ya. Jadi kira-kira seperti itu Bu. Ya. Jadi jin itu susah dikeluarin kalau kita belum istighfari dosanya. Karena kaidah Quran sebagai syifa, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami jadikan Quran itu dia sebagai syifa, penyembuh, bukan obat ya, penyembuh, warahmah dan penolong lil mukminin bagi yang yakin. Jadi syarat pertama yakin. Tapi ada kelanjutannya dari surat Al-Isra 82 ini, wala yazidu zolimina ila khasara. Bagi orang-orang yang ada kezoliman, Quran itu nggak ngefek, kira-kira gitu. Jadi dulu saya berpikir kalau ada orang datang ke klinik saya, terus saya bacain Quran nggak bereaksi, alhamdulillah Bapak Ibu nggak ada jinnya. Karena saya nggak bisa ngeliat jin. Oh ternyata salah saya. Kalau belum digali, ya. Apalagi kalau menyimpan kesedihan, rasa ujubnya masih kuat, itu jinnya terima kasih tuh. Dibacain Quran, jinnya cuman gaya-gaya aja, ketawa-ketawa aja, nggak ngefek. Tetapi begitu digali, ibu ya mau istighfari dosa-dosanya, ya itu hancur dia sarangnya, buhulnya pecah, udah dibacain Quran. Kalau dia nggak mau taubat, kan dia sudah melakukan kejoliman, ya terpaksa kita harus keluarkan paksa. Kalau dia bertahan, ya dia harus siap konsekuensinya, bisa kebakar, bisa mati. Tapi biasanya dilemahkan dulu, setelah itu diajak untuk masuk Islam. Bisa dipahami nih ya. Jadi ada syarat keduanya. Nah kejoliman ini ada 3 jenis. Ada dosa dari balik hingga sekarang yang harus diistighfari. Pernah gak ninggalin sholat, pernah gak ke dukun, ya
pernah gak maksiat. Nah yang kedua ada emosi negatif gak, ada gak kita mudah kecewa, menyimpan dendam, menyimpan kesedihan. Ini kan dilarang semua nih sama Allah. Menyimpan kecemasan, ya bawaannya cemas terus. Terus yang ketiga penyakit hati, ada gak rasa ujub, bangga diri. Nggak disebutin kalau bangga diri itu. Kalau disebutin kayak iblis, ana khairu minhu, aku lebih baik dari dia, itu namanya takabur, sombong. Terus ada hasad nggak kita dengan orang lain, ada ini nggak kita ria, ya, atau hubud dunia. Nah yang ketiga penuhi dosisnya. Jadi terkadang nggak bisa sekali diterapi langsung 100% jinnya hilang. Nah dalam prakteknya nggak seperti itu, butuh beberapa kali terapi. Berapa kali? Walau alam, ya. Nah, itu tergantung Allah ridhonya ngasih kesembuhannya berapa kali. Tetapi insya Allah selesai dan sesederhana itu. Yang penting kita mau. Ya. Nanti detil-detilnya bisa lihat di YouTube saya Terapi Quran Tangerang. Ya, di situ juga ada praktek, rekaman prakteknya Bapak Ibu bisa ikutin tuh. Ya. Kira-kira gitu Bu. Ya, walau misal. Baik, terima kasih. Ini sudah menarik sekali ya kalau kita jadi lagi, mudah-mudahan nanti kita ada rasa kesempatan yang lain, kita bisa saling satu yang lagi, kita bisa saling diskusi lagi. Namun waktu jualan yang membatasi kita pada hari ini kan kita harus kembali bertugas di tempat masing-masing. Untuk itu mungkin kita akhiri kajian kita pada siang hari ini. Sekali lagi, itu kami ucapkan terima kasih supaya sudah memulai tersebut. Pada Bapak Ibu juga sekalian, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan insya Allah besok kita akan lanjutkan kajian kita dengan tema-tema yang lainnya. Kita tutup dengan doa afirmatif. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.